Pembelajaran Pendidikan Islam dan Budi Pekerti. Penulis Unang Wahidi. Alamat jurnal Pendidikan Islam. Edisi terbit volume 07 nomor 02 September 2018. Alamat website jurnal http://jurnal/style-hidayah-bogor ACED. A. Latar belakang. Kemampuan guru PAI dan Budi Pekerti dalam menciptakan lingkungan yang mendukung proses pembelajaran sangat berkaitan erat dengan kemampuan yang bersangkutan dalam mengelola komponen media pembelajaran. Terkait dalam hal tersebut, dalam tulisan ini akan dibahas implementasi literasi media dalam bentuk media cetak, media elektronik, dan media digital yang digunakan dalam proses pembelajaran pendidikan agama Islam dan Budi Pekerti. B. Rumusan masalah. Masalah yang diangkat jurnal ini terkait dengan implementasi literasi media dalam bentuk cetak, elektronik maupun digital yang digunakan dalam proses pembelajaran pendidikan agama Islam dan Budi Pekerti. Tujuan penelitian yaitu mengetahui implementasi literasi media dalam bentuk cetak, elektronik maupun digital yang digunakan dalam proses pembelajaran pendidikan agama Islam dan Budi Pekerti. Model penelitian. Metode pembahasan tulisan menggunakan metode deskriptif interpretatif. Metode deskriptif interpretatif digunakan sebagai menggambarkan fenomena baik bersifat alamiah atau rekayasa maupun berkaitan dengan peristiwa sosial dan budaya secara detail dan terperinci. Hasil penelitian berbagai bentuk media dalam proses pembelajaran PAI dan Budi Pekerti yaitu sebagai berikut. Yang pertama, media berbasis cetak, media pembelajaran visual yang pembuatannya melalui proses pencetakan. Yang kedua, media elektronik, yaitu merujuk pada alat yang menggunakan teknologi elektronik atau elektromekanik untuk dicapai pengguna seperti radio, televisi, permainan video, komputer, telepon, dan lain-lain. Kesimpulan, pada proses pembelajaran PAI dan Budi Pekerti terjadi proses interaksi edukatif antara guru, peserta didik, dan lingkungan yang melibatkan berbagai komponen pembelajaran. Guru PAI dan Budi Pekerti diharapkan mampu mengelola berbagai komponen pembelajaran dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran. Salah satu komponen pembelajaran adalah media pembelajaran sebagai fungsi sebagai alat bantu mengajar guru maupun sebagai salah satu sumber belajar bagi peserta didik. Terdapat berbagai media pembelajaran yang bisa digunakan dalam proses pembelajaran PAI dan Budi Pekerti. Penggunaan media pembelajaran dalam proses pembelajaran bukan merupakan tujuan, tetapi sebagai alat sekaligus menjadi salah satu sumber belajar bagi peserta didik. Sehingga implementasinya diperlukan literasi media dari guru PAI dan Budi Pekerti terhadap berbagai bentuk media pembelajaran dan memahami cara, kegunaan, fungsi, serta tujuan penggunaannya. Komentar. Yang pertama, kelebihan. Menurut pendapat kami, keunggulan yang terdapat dalam jurnal ini adalah penjelasan mengenai pengertian serta fungsi media dalam pembelajaran yang cukup sederhana dan penyertaan beberapa contoh yang mudah dipahami oleh pembaca. Selain itu, jurnal ini juga memungkinkan bagi para pendidik, utamanya sebagai bahan rujukan mereka untuk memahami konsep dasar dari penggunaan media pembelajaran dalam pendidikan agama Islam. Jurnal ini bahkan referensi yang disediakan mengenai literasi media pembelajaran sudah cukup memadai.
dua kekurangan. Menurut pendapat kami, kelemahan yang terdapat dalam jurnal ini adalah kekurangannya pemberian contoh real atau imitasi media pembelajaran dalam kehidupan nyata, karena beberapa contoh yang disertakan oleh penulis jurnal terkesan monoton dan merupakan ide implikasi lama. Selain itu, jurnal ini juga belum mengarahkan pendidik dalam mengimplementasikan atau menerapkan berbagai aspek literasi dari media pembelajaran dalam hasil penelitian ke kehidupan nyata karena kurangnya inovasi media baru yang disampaikan. Yang kedua, rancangan bangun aplikasi fikih zakat, puasa, dan haji sebagai media pembelajaran berbasis multimedia yang ditulis oleh Lukman Hakim, Bunyamin, dan Asep Setia. Untuk yang selanjutnya bisa dilihat nanti dalam bentuk makalahnya. Yang pertama, latar belakang masalah. Pendidikan agama Islam di sekolah bertujuan untuk menumbuhkan dan meningkatkan keimanan melalui pemberian dan pemupukan pengetahuan, penghayatan, pengalaman tentang agama Islam sehingga menjadi manusia yang terus berkembang dalam hal keimanan, ketakwaan, berbangsa dan bernegara. Karena di sekolah adalah salah satu tempat di mana anak menuntut ilmu. Dalam hal ini, multimedia sebagai alat bantu yang dapat meningkatkan minat semua orang dalam proses pembelajaran. Yang B, rumusan masalah. Masalah yang diangkat dalam jurnal ini terkait dengan bagaimana cara membuat media pembelajaran untuk siswa madrasah ibtidaiyah melalui tampilan animasi gerak dan suara yang dapat menarik minat siswa dalam belajar fikih dan pokok pembahasan materi pembelajaran zakat, puasa, dan haji. Yang selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui cara membuat media pembelajaran untuk siswa madrasah ibtidaiyah melalui tampilan animasi dan suara yang dapat menarik minat siswa dalam belajar. Yang D, metode penelitian. Metode pengembangan aplikasi perangkat lunak yang akan digunakan yaitu konsep, desain, material collecting, asepsi, testing, dan distribution. Yang selanjutnya yaitu hasil penelitian. Yang pertama, konsep. Pada tahapan konsep, khususnya pada tujuan pembuatan aplikasi media pembelajaran ini adalah sebagai sarana belajar pada siswa sehingga memudahkan para siswa untuk mempelajari pendidikan agama Islam, di mana pada umumnya kegiatan belajar mengajar dilakukan secara manual melalui metode ceramah dan tanya jawab. Yang selanjutnya yaitu desain. Pada tahapan ini dibuat skenario yang menggambarkan tampilan dari tiap menu. Yang selanjutnya yaitu material collecting. Pada tahapan ini dilakukan pengumpulan baik itu data gambar, data suara, dan animasi atau data teks. Yang selanjutnya yaitu assembly. Tahapan di mana semua objek atau bahan multimedia dibuat. Pembuatan aplikasi didasarkan pada tahapan desain, storyboard, bagian alir atau struktur navigasi. Yang keempat, testing atau pengujian. Tahapan ini bertujuan untuk mencoba apakah aplikasi yang telah dibuat sesuai dengan hasil analisis dan perancangan. Yang selanjutnya yaitu distribution. Tahapan di mana aplikasi disimpan dalam suatu media penyimpanan. Yang selanjutnya yaitu kesimpulan. Kesimpulannya sebagai berikut. Yang pertama, mempermudah proses belajar. Yang kedua, dijadikan alternatif transformasi pengetahuan. Yang keempat, dapat membuat para siswa atau siswi untuk lebih giat lagi dalam belajar pendidikan agama Islam melalui satunya mata pelajaran fikih.
Yang selanjutnya yaitu komentator. Untuk kelebihannya, menurut pendapat kami, jurnal ini memiliki keunggulan dalam hal treatment atau cara-cara penyampaian yang dapat digunakan untuk dalam merancang sebuah aplikasi pembelajaran, utamanya yang berhubungan dengan materi pendidikan agama Islam seperti fikih dalam pembahasan meliputi materi zakat, puasa, dan haji. Yang selanjutnya yaitu kekurangannya. Menurut pendapat kami, jurnal ini masih sangat sulit dipahami secara sederhana mengenai cara pengaplikasian media pembelajaran dengan objek atau aspek pembelajaran yang akan disampaikan. Padahal jika ditelaah lebih dalam lagi, ada beberapa hal yang masih bisa dikembangkan dari pembuatan sebuah karya ilmiah. Di antaranya dari beberapa hal tersebut ini sebagai berikut. Yang pertama, pengembangan bagian hipotesisnya, dan yang kedua, pengembangan bahasan tulisan, data suara dan animasi atau data teks. Yang selanjutnya yaitu assembly, tahapan di mana semua objek atau bahan multimedia dibuat. Pembuatan aplikasi didasarkan pada tahapan desain, storyboard, bagian alir atau struktur navigasi. Yang keempat, testing atau pengujian. Tahapan ini bertujuan untuk mencoba apakah aplikasi yang telah dibuat sesuai dengan hasil analisis dan perancangan. Yang selanjutnya yaitu distribution, tahapan di mana aplikasi disimpan dalam suatu media penyimpanan. Yang selanjutnya yaitu kesimpulan. Kesimpulannya sebagai berikut. Yang pertama, mempermudah proses belajar. Yang kedua, dijadikan alternatif transformasi pengetahuan. Yang keempat, dapat membuat para siswa atau siswi untuk lebih giat lagi dalam belajar pendidikan agama Islam melalui satunya mata pelajaran fikih. Yang selanjutnya yaitu komentator. Untuk kelebihannya, menurut pendapat kami, jurnal ini memiliki keunggulan dalam hal treatment atau cara-cara penyampaian yang dapat digunakan untuk dalam merancang sebuah aplikasi pembelajaran, utamanya yang berhubungan dengan materi pendidikan agama Islam seperti fikih dalam pembahasan meliputi materi zakat, puasa, dan haji. Yang selanjutnya yaitu kekurangannya. Menurut pendapat kami, jurnal ini masih sangat sulit dipahami secara sederhana mengenai cara pengaplikasian media pembelajaran dengan objek atau aspek pembelajaran yang akan disampaikan. Padahal jika ditelaah lebih dalam lagi, ada beberapa hal yang masih bisa dikembangkan dari pembuatan sebuah karya ilmiah. Di antaranya dari beberapa hal tersebut ini sebagai berikut. Yang pertama, pengembangan bagian hipotesisnya, dan yang kedua, pengembangan bahasan tulisan.
kecewa terhadap kepemimpinan beliau adalah mengangkat keluarga untuk menjadi penjabat negara. Setelah masing-masing anggota keluarga menempati jabatan yang penting. Yang keempat adalah fasilitas pendidikan tentang beberapa fasilitas pendidikan untuk mengaliri sungai-sungai yang ada di Indonesia. Sudah membangun beberapa masjid, jalan raya, dan memperluas ada yang ditanyakan. Perbedaannya letaknya di mana? Apa saja perbedaannya? Kan tadi Umar diangkat menjadi khalifah pada usia 70 tahun dan sifatnya lemah lembut. Apa hubungannya antara pemberontakan dengan sifatnya Umar yang lemah lembut? Sifatnya Utsman yang lemah lembut. Tadi standarisasi itu memang penyeragaman cara mencakupan karena dialek yang berbeda ya. Karena dialeknya berbeda terus jauh itu akhirnya dialeknya berbeda-beda. Ya kayak orang Indonesia aja lah, nggak usah jauh-jauh Jawa. Ya Jawa ain, jadi nggak kan? Pensil. Iya, jadi kalau tadi jika kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ucapan doa. Lambat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.
Di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil analisis kelompok kami terkait dengan video observasi yang telah ditayangkan sebelumnya. Pertama, guru yang mengajar dalam video observasi tersebut bernama Bu Yaya Raudhotun Nikmah. Beliau merupakan guru dalam mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam atau SKI. Beliau dalam pembelajarannya menggunakan media berupa LCD proyektor, laptop, buku pegangan guru, buku catatan siswa, buku tugas siswa, papan tulis, dan juga aplikasi WhatsApp. Dalam pembelajarannya, beliau menggunakan metode UKBM atau Unit Kegiatan Belajar Mandiri, di mana sekolah menyediakan layanan intranet untuk siswa agar bisa diakses guna menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru mata pelajaran. Tidak hanya itu, Bu Yaya juga menggunakan metode mengajar berupa ceramah plus. Hal ini dikatakan untuk mengkondisikan siswa agar ikut aktif di dalam kegiatan pembelajarannya. Berdasarkan hasil analisa dari kelompok kami mengenai video observasi yang telah ditayangkan sebelumnya, kami dapat mengambil kesimpulan terkait dengan kelebihan dan kekurangan dari proses pembelajaran tersebut. Kelebihan: pembagian kelompok dan pemberian tugas yang dilakukan oleh guru dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa, karena tugas yang diberikan kepada siswa dalam setiap pertemuan itu berisikan soal-soal analisa. Yang kedua, pemberian tugas kepada siswa untuk menggunakan PPT dalam mempresentasikan materi pembelajaran itu akan membantu siswa untuk memiliki kemampuan kreativitas yang tinggi. Karena siswa dituntut untuk bisa seminimalis mungkin dan sekreatif mungkin dalam membuat PPT-nya. Yang ketiga, guru dirasa mampu begitu aktif dalam kegiatan pembelajarannya, karena guru dapat membangun pembelajaran itu agar siswa ikut serta dalam kegiatan belajar mengajar. Siswa tidak hanya pasif dalam kegiatan pembelajarannya, karena guru dalam penyampaian diskusinya itu tidak langsung menyampaikan apa yang ia ketahui. Beliau juga memancing kepada siswa atau mendorong kepada siswa untuk ikut serta dalam pembahasan materi yang masih dipermasalahkan saat presentasi. Selanjutnya, guru juga mampu mengkondisikan kelas, di mana siswa yang ramai pada saat itu bisa ditertibkan oleh guru tersebut. Tetapi penertiban yang dilakukan oleh guru dalam video observasi tersebut dengan cara yang halus ataupun lembut, dengan diselipi juga unsur-unsur humoris. Kekurangan yang merupakan hasil analisa dari kelompok kami terkait dengan video pembelajaran dalam observasi tersebut ialah: dalam penerapan metode ceramah plus, guru memang dirasa mampu untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. Pemberian tugas juga mampu meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa karena tugas yang diberikan berupa soal-soal analisa. Namun dalam hal ini, tidak bisa mencangkup bagi siswa-siswa yang memiliki keterbatasan dalam IQ-nya. Siswa-siswa yang memiliki IQ yang rendah akan cenderung tidak bisa menyesuaikan atau tidak bisa mengikuti penerimaan proses pembelajaran dengan baik. Yang selanjutnya, kekurangan lainnya terdapat pada keterfokusan guru pada peningkatan kemampuan berpikir kritis siswa menghambat guru untuk menggunakan media-media lain yang dapat mendukung proses pembelajaran. Karenanya, hal-hal di atas tadi itu dapat diatasi dengan penggunaan media pembelajaran yang lebih variatif lagi guna mencangkup berbagai siswa yang memiliki gaya belajar ataupun cara belajar yang berbeda-beda. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.